Oke, jadi hari ini kita mulai ke bab terakhir dari materi kuliah kita semester ini, yaitu sambungan eksentris. Jadi sambungan di mana gaya yang bekerja tidak lagi berada pada sentroid dari sambungannya ya, dari baut-bautnya. Kita hanya akan bahas baut ya. Las sebenarnya mirip, hanya karena las itu sifatnya kontinu, perhitungannya akan lebih lebih rumit lah begitu ya. Jadi bisa dianalogkan, tapi Anda tinggal baca sajalah nanti kalau untuk keperluan las ya. Jadi ini hanya akan mengcover sambungan baut ya. Jadi sambungan yang eksentris itu kalau kita punya sambungan tidak lagi pada batang tarik mestinya. Kalau batang tarik itu semua konsentris ya. Gaya pada batang tarik persis di sentroid dari batangnya, kemudian sambungannya juga persis di batangnya. Biasanya ini terjadi pada sambungan eksentris ini terjadi pada sambungan kolom dengan balok gitu ya. Misalnya ada kolom ini, lalu ada balok di sebelah sini. Gitu ya. Nah, ini balok dengan kolom ini perlu disambungkan. Bisa gimana? Bisa pakai siku misalnya. Kalau pakai siku begini, ini kaki siku yang satu, kaki siku yang satunya ada di sebelah sininya. Ya. Jadi di sini ada bautnya misalnya di baloknya. Kemudian di kolom ini juga ada baut yang dipasang demikian ya. Seperti itu ya. Jadi dibaut ke baloknya, dibaut ke flange dari kolomnya ini ya. Jadi kalau kita lihat dari depan sini mungkin bentuknya kolomnya ini yang kelihatan itunya ya, flange-nya, lalu ini baloknya. Ini baloknya yang keluar, lalu di sini ada sikunya. Biasanya di belakang sebelah sininya juga ada satu lagi ya, pasangannya. Begitu ya. Lalu ini 3 baut yang ke kolom, 3 yang ini. Ini juga ada di belakangnya biasanya. Lalu 3 yang di sini kelihatan dari depan, di sini ada di balok itu ya. Jadi umumnya yang begini ya. Nah, kalau sambungannya seperti ini, gaya dari balok itu akan jadi reaksi di tumpuan sini ya. Di sini reaksinya kan, kalau kita hanya tinjau sambungan ini, jadi sistem bautnya akan jadi reaksi di sini misalnya ya. Ada reaksi di situ. Kalau dilihat dari bautnya gayanya ke bawah, kalau dilihat dari baloknya mestinya ke atas, kalau bebannya di sini beban gravitasi begitu ya. Nah, untuk baut yang 3 ini, gaya reaksi ini masih konsentris ya. Jadi ini hitungannya sama seperti batang tarik yang kemarin ya. Tapi untuk baut yang 3 sebelah sini, karena gaya reaksinya terjadi di sebelah sini, di kanan sini, tidak persis di sentroidnya baut ini ya. Baut yang 3 ini atau yang 6 ini, sentroidnya ada di bidang kolom ini dan gayanya ada di luar ya. Jadi kalau saya mau tinjau ininya saja, bautnya saja, gitu ya, yang ke kolom, gayanya bekerja di sini ya. Pada sentroid lubang yang ada di sebelah situ, sebesar P, dan ada eksentrisitas, ini mana, ini ada satu lagi misalnya, nah gitu ya. Ada eksentrisitas sejauh E ya. Jadi
Kalau mau diambil dipindahkan jadi geser, P-nya harus pindah ke sebelah sini, ke permukaan ini. Jadi saya gambarkan di sebelah sampingnya aja. Ini bautnya, kemudian gaya P-nya kita pindahkan ke sana. Nah, kalau P-nya dipindahkan ke sini, pindah ke kiri, artinya ada momen ya, yang harus kita tambahkan agar sistemnya ekivalen ya. Jadi ini besarnya P dikalikan dengan E. Nah, kalau sambungannya seperti ini, ya ini eksentris ya, karena gaya P-nya tidak bekerja pada sentroid dari baut. Jadi ini masuk kategori yang ini, sambungan eksentris. Nah, kalau kasusnya seperti ini, gaya P akan mengakibatkan geser pada baut, sedangkan momen M akan mengakibatkan tarik ya, tarik dan tekan ya. Jadi ini kategorinya ini adalah geser plus tarik ya. Nah, ada bentuk lain yang kalau disambungnya misalnya di sebelah sana gitu ya. Jadi kolomnya ini diputar gitu ya. Misalnya dipasangnya di sini. Jadi pada bidang yang sama ya. Pakai plat aja, tidak pakai siku misalnya ya. Nah, disambungnya begitu aja. Ya, saya gambar dua aja lah, nggak muat ya. Begitu ya. Itu. Nah, ini sama gayanya di sini. Sementara sentroid baut yang sebelah kiri ini ada di sebelah sini ya. Nah, ini kalau sambungan ini yang saya tinjau, gaya P-nya ada di sini. Eksentrisitasnya sekian. Begitu ya, ada eksentrisitasnya. Maka sama P-nya kita pindahkan ke sini ya. P-nya kita geser ke sebelah ke sentroid dari bautnya, tapi karena ada eksentrisitas harus ada momen M ya. Yang besarnya sama, ini juga P kali E besarnya, tapi momen ini bekerja pada bidang yang sama, bidang geser yang sama. Nah, momen ini mengakibatkan juga geser pada baut ya. Jadi yang ini geser saja ya. Geser saja. Pakai saja ya, karena kalau di buku shear only ini ya. Ini shear plus tension, ini shear only. Jadi di sambungan eksentris ini, di bab ini, kita akan bahas dua kasus ini ya. Yang menyebabkan geser saja pada baut, dan satu lagi yang menyebabkan geser dan tarik ya. Rencananya sih setengahnya hari ini, setengahnya lagi minggu depan ya. Tapi nanti kita lihat saja apakah, kalau saya lihat materinya tidak terlalu banyak ya, apakah kita bereskan saja sekarang atau kita tinggalkan sedikit untuk 2 kali kuliah yang akan datang ya. Oke, jadi secara umum begitu ya, isinya bab ini adalah pertama mengubah gaya yang eksentris menjadi sentris, tapi akibatnya ada momen tambahan, lalu kita perlu mencari gaya geser pada baut akibat momen ini, atau gaya tarik pada baut akibat momen yang sama. Sedangkan geser yang ini prinsipnya sama dengan yang lalu. Ya, karena ini sudah sentris nih yang ini. Nah, nanti kombinasinya akan menyebabkan kita perlu perhitungan bebannya ya nanti ya. Jadi ini di sisi beban harusnya ya. Kalau kapasitas harusnya tidak berbeda ya. Karena kalau kita tinjau sambungannya sendiri, yang pasti ada kekuatan geser dari baut, ada kekuatan tumpu di lubangnya, semua itu tetap ya, kapasitasnya tetap ya. Jadi hanya pengaruh bebannya ini saja ya. Jadi pengaruh gaya PU-nya atau PA-nya kalau ASD. Nah, sisi yang itu yang kita analisis di bab ini ya. Jadi kalau ketentuannya itu kemarin apa? PRN harus lebih besar atau sama dengan PU begitu ya.
untuk semua sambungan. Ya. Atau kalau pakai ASD, PA per omega harus lebih besar atau S. Salah. Ini ada V-nya sini ya. Ini Rn per omega. Kok ini gini sih? Ini benar PU. Saya jadi kebalik-balik ini. VRN harus lebih besar daripada PU. Ini PA per omega. Rn per omega. Maaf. Aduh. Rn per omega harus lebih besar daripada PA. Ya. Ketentuan umumnya masih sama dan sisi ini tidak kita ubah. Ya. Sisi ini tidak kita ubah kecuali nanti pas ada tariknya. Karena kita kemarin belum bicara tarik pada baut. Nanti untuk tarik ada tambahan syaratnya. Ya. Tapi untuk yang geser di sini ataupun geser di sini, kapasitasnya sama seperti sambungan sederhana yang lalu. Hitungan Rn-nya masih sama. Yang berbeda hanya di sisi sebelah sininya. Ya. Di sisi bebannya. Ya. Oke. Nah, kita mulai dengan yang shear only ya. Sambungan geser saja. Ini eksentris tapi geser ya. Ini kita tinjau sambungannya saja, jadi kolomnya atau baloknya tidak kita lihat. Kalau saya punya gaset atau plat penyambung misalnya yang sambungannya, yang bautnya ada di sini misalnya. Begitu. Lalu gayanya bekerja di sini. Gaya P itu. Maka eksentrisitas itu dihitung dari sentroid bautnya. Jadi kalau ada 6 begini dengan jarak yang sama ke arah vertikal dan horizontal, maka sentroidnya mestinya ada di sini. Ada di situ sentroidnya. Dan eksentrisitasnya adalah sekian ya, seperti yang dituliskan di sana. Nah, ini kita ubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, gambarnya mudah-mudahan sama. Begini, ini sentroidnya ada di sini. Gaya P-nya ada di situ, ditambah dengan sentroidnya di sini, lalu ada momen M yang sama dengan P, E ya. Jadi prinsip analisisnya demikian ya. Jadi gaya yang bekerja, hasil analisis struktur, kalau dari struktur, reaksi di balok, kalau ini sambungan balok dan kolom, kita taruh di situ dan kita bagi-bagikan ke semua baut ya. Jadi nanti kita membandingkannya tidak seperti sambungan sederhana yang kemarin. Waktu sambungan sederhana kita hitung kekuatan satu persatu, lalu dijumlahkan semua kekuatan bautnya, dibandingkan dengan kekuatan tariknya ya. Karena gayanya memang sudah konsentris ya, sudah ada di sentroid ya. Tapi kalau kayak gini, kita udah nggak bisa membandingkannya dengan P atau M lagi ya, total sambungan ini ya. Yang kita perlu adalah nanti setiap baut ini harus memenuhi ketentuan, yang dihapus tadi ya. Setiap baut ini harus memenuhi ketentuan yang tadi. PRN harus lebih besar daripada PU atau PN per omega, Rn per omega harus lebih besar daripada PA ya. Nah, nanti pemeriksaannya pada level masing-masing bautnya sehingga hurufnya dibuat huruf kecil ya. Jadi nanti bentuknya itu akan misalnya Rn, VRN lebih besar atau sama dengan PU. Ini maksudnya, ini adalah kapasitas satu baut, setiap baut satu persatu, dan ini adalah gaya dari analisis struktur yang kita olah seperti ini, yang bekerja di satu baut saja. Ya. Jadi setiap baut diperiksa, dan semua harus memenuhi ini. Ya. Nah tentu saja kalau kita menghitung, efek terhadap struktur ini, kalau kapasitasnya sama semua, maka yang menentukan pasti PU yang paling besar di antara 6 ini ya. Ada 6 baut, masing-masing punya PU sendiri-sendiri, masing-masing punya Rn sendiri-sendiri bautnya. Kalau semua yang lain-lainnya sama kapasitasnya, misalnya diameter bautnya sama, jarak tumpu dan sebagainya sama, maka PU yang terbesar yang menentukan. Kalau tidak, ya satu persatu harus kita periksa.
Jadi prinsipnya begitu ya, pemeriksaannya per baut ya. Ya. Kalau hurufnya huruf kecil begini jadi per baut. Nah, analisisnya sebenarnya ada dua ya. Analisisnya. Satu itu namanya tradisional atau elastik ya. Kalau di buku disebutnya pilihannya begitu ya. Ini tradisional, ini kata lain untuk kuno aja ya, udah lama begitu ya. Dan prinsipnya elastik. Kemudian yang satu lagi modern atau ultimate ya. Ultimate. Jadi ada dua metode analisis. Kalau di buku teks dua-duanya dibahas, kita hanya bahas yang elastik. Lagi karena hitungannya lebih sederhana yang ini. Jadi ini lebih sederhana, yang jelas hitungannya ya. Perhitungannya lebih sederhana dan hasilnya konservatif ya. Konservatif itu kata lainnya kalau untuk orang yang punya bangunannya ya boros begitu ya. Jadi aman gitulah hasil hitungannya. Sementara yang ultimate ini perhitungannya lebih rumit, jauh lebih rumit, perlu iterasi berulang kali begitu. Sementara kalau ini satu kali jalan kita bisa dapatkan, tapi akurat ya. Akurat itu hasilnya tepat sehingga lebih hemat biasanya ya. Jadi kalau dihitung dengan elastik sudah memenuhi, mestinya ultimate memenuhi ya. Tapi kalau sebaliknya belum tentu ya. Sudah memenuhi ultimate belum tentu memenuhi elastik. Nah, kita hanya bahas yang elastik ini. Oke. Nah, bagaimana prinsip membagi gaya ini dan momen ini kepada masing-masing baut agar jadi PU-nya ini? Agar jadi PU-nya yang itu atau PA ya. Satunya lagi kan Rn per omega lebih besar atau sama dengan P kecil A begitu ya. Atau PA. Untuk gaya yang sudah konsentris yang seperti ini, P yang besar ini huruf besar ya yang ini. P yang besar ini dibagi rata saja. Jadi kalau ini ada 6, satu ini dibagi menjadi 1/6, 1/6, 1/6. Hurufnya P kecil, indeksnya C ya. Semua namanya PC. C itu dari konsentrik ya. Ini PC, PC, PC. Ya. Jadi PC itu, P kecil C itu adalah P dibagi dengan jumlah baut. Ya. Kalau ini ya 1/6 ya. Ya, ini memudah ya, tinggal bagi saja. Nah kalau yang ini, karena efeknya masih geser, ini kan mutar ke sini dan masing-masing punya geser nih. Baut-baut ini punya geser, maka efeknya ini menggunakan analogi torsi ya. Torsi. Jadi ini seperti satu penampang yang dikenai torsi, tegangan geser akibat torsi. Tegangan geser itu dulu tahu kalau di kelas mekanika bahan, kalau sekarang kita pakainya F ya, F kecil ya. Jadi F-nya, F gesernya, itu sama dengan torsi yang bekerja, torsinya yang momen ini. Karena dia memutar di sumbu sambungannya, momennya, dikalikan dengan apa? Kalau ingat formula torsi, tahu dulu apa? T kali apa? Anda kali apa? C. Ada C, ada rho dulu ya. C itu yang paling jauh, tapi kalau yang sembarang itu rho mungkin dulu ya. Mekanika bahan dibagi dengan pembaginya apa dulu? Momen inersia polar ya, J, momen inersia polar ya. Nah, di sini kalau untuk masing-masing baut, karena ini tegangan geser di masing-masing titik, ini jadi gaya geser di masing-masing baut yang ini ya. Nah, kalau gaya geser di masing-masing baut, artinya jarak itu adalah jarak ini. Jarak masing-masing baut ke pusatnya ya. Dan labelnya itu D ya.
Jadi ini kalau ini dinomori 1, 2, 3, 4, 5, 6 bautnya begitu. Yang ini D-nya nomor 1, ini D-nya nomor 2, ini D-nya nomor 3, ini D-nya nomor 4, D-nya nomor 5, dan D-nya nomor 6 yang ini ya. Ya. Jadi dikalikan dengan jaraknya ke sentroid dari sambungan dibagi dengan momen inersia polar dari sistem ini. Nah, kalau momen inersia polar dari baut-baut begini hitungannya sama seperti menghitung momen inersia polar yang lalu, sama dengan momen inersia polar dari dia sendiri ditambah dengan ini sumbu sejajarnya ya, terhadap pusatnya sendiri ditambah dengan luasnya dikalikan jarak kuadrat begitu ya. Nah, karena bautnya jauh lebih kecil dibandingkan jarak-jarak ini, jadi inersia polar terhadap sumbunya sendiri itu biasanya diabaikan ya untuk baut yang kecil-kecil ini karena jarak D-nya ini jauh lebih besar daripada diameter baut. Sehingga J-nya yang ini hanya menggunakan suku kedua dari teorema sumbu sejajar saja, D kuadrat dikalikan luas ya. Dan kalau ada banyak baut ya tinggal dijumlahkan aja. Ya. Jumlah dari D kuadrat kalikan luas masing-masing baut ya. Gitu. Nah, kalau bautnya sama semua jumlahnya ya A-nya bisa dikeluarkan ya, hanya jaraknya saja yang berbeda ya. Jadi kalau bautnya sama semua luasnya sigma D kuadrat. Oke. Nah, kalau pakai analogi torsi begini, masing-masing baut akan mendapatkan gaya geser yang arahnya seperti arah torsi yang lalu ya. Dulu kalau di penampang lingkaran kita punya torsi yang bekerja begitu, maka di atas ini gesernya ke kanan, di sini gesernya ke situ, di kanan gesernya persis ke bawah, di bawah ini gesernya arahnya ke kiri, di sini gesernya ke atas, gitu ya. Jadi arah gesernya mengikuti arah torsinya. Nah, kalau di sini momennya seperti itu, saya gambar ulang biar tidak tumpang tindih. Gitu, ada momen seperti ini. Maka kalau sentroidnya ada di sini dan jaraknya demikian, jarak dari sentroid ke baut yang satu, maka di sini gaya gesernya tegak lurus dengan garis ini. Jadi gesernya ke sana. Di sini karena ini persis horizontal, gaya gesernya jadi ke bawah. Ini karena jaraknya demikian, gaya gesernya ke sana. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini mestinya ke situ, yang ini ke atas, yang ini ke sana. Itu ya. Jadi gaya gesernya tegak lurus terhadap garis D ini ya. Dan arahnya mengikuti arah momennya, arah putaran momennya. Ini searah jarum jam misalnya, ya ini semua searah jarum jam mengitari sentroidnya. Oke. Nah, jadi yang kita jumlahkan adalah gaya geser PC ini dengan P, ini PM namanya ya. P dengan indeks M. Ya. Jadi kalau di sini totalnya P masing-masing baut sama dengan PC ditambah dengan PM. Dan karena arahnya berbeda ya. Ini semua arahnya ke bawah. Ini arahnya macam-macam tergantung posisinya. Posisi baut ini, maka penjumlahannya harus vektor ya. Jadi misalnya untuk baut satunya yang kiri atas ini ya. Untuk baut satu PC-nya ke sini. Terus PM-nya ini ya. PM-nya ke sana. Kalau dijumlahkan harus vektor ya, tinggal taruh di sini. Mungkin arahnya jadi ke situ ya. Resultannya. Kalau untuk yang nomor 2 yang kanan atas, PC-nya tetap ke bawah. Ini baut 2 ya. Baut 2 yang di sebelah sini.
Ini satunya saya taruh sini. Ini baut 1, ini baut 2 misalnya. PC-nya tetap ke bawah, sama-sama ke bawah. Terus PM-nya ke sebelah sana. Ya, jadi resultannya mungkin jadi ke situ resultannya misalnya ya. Yang persis sama nomor ini 3 misalnya. Kalau untuk nomor 3 PC-nya ke bawah, PM-nya juga ikut ke bawah. Ya, tinggal tambahkan saja ya. Ini ditambahkan jadi lebih panjang gitu ya, lebih besar nilai P-nya. Jadi ini PM-nya juga begitu. Demikian seterusnya ya. Oke, jadi prosesnya begitu. Nah, sampai di sini prinsipnya beres ya. Kalau sudah dapat P masing-masing baut ini, P ini tinggal dibandingkan dengan VRN atau dengan RN per omega ya. P ini bisa PU atau PA ya. Ini kan masih umum ya. Kalau LRFD P-nya PU, kalau ASD P-nya PA. Nah, prinsipnya hanya itu ya. Jadi kita mengolah gaya sehingga terbagi-bagi ke masing-masing baut. Kemudian di setiap baut kita periksa apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, selanjutnya itu perhitungannya sekarang ya. PC-nya sudah P per N. Sementara ini belum tuntas ya, masih MD, masih banyak hurufnya ya. Nah, ini yang akan kita selesaikan sedikit hitungannya. Jadi P itu tadi sama dengan PC tambah PM ya. Tapi arahnya penjumlahan ini harus vektor ya. Jadi harus begini gitu ya. Gitulah gitu ya. Vektor P sama dengan vektor PC tadi ditambah vektor PM ya. Agar vektornya bisa dicabut, kita bisa uraikan karena ini masih pada bidang ya. Gaya P ini dan PC ini dan PM ini ke arah sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi ini dalam vektor ini bisa kita uraikan jadi PX-nya itu mestinya PCX tambah PMX. PY-nya adalah PCY tambah PMY ya. Di ilustrasi ini P-nya kebetulan Y saja ya. Mungkin ilustrasi yang lebih baik pakainya miring gitu ya. Jadi gimana tadi ya? Nah, segitu dulu aja ya. Kalau ini sentroidnya ada di sini, terus gayanya misalnya bekerjanya di sini. Oh, nggak terlalu pas. Ini diperpanjang lah. Gayanya bekerja di sini misalnya. Nah, P-nya bekerja di situ ya. Jadi P ini bisa diubah jadi PX. Ini masih huruf besar ya. Dan PY ya. Lalu kita transformasi ke posisinya ke sini ya. Begitu. Ini sehingga nanti di sini sebenarnya P ini PC-nya arahnya ke sini. Ini PC ya. PC ini searah dengan ini hanya dibagi 4 kalau ini bautnya ada 4. Nah, masing-masing kita uraikan. Jadi Anda bisa bagi dulu ke baut terus diuraikan atau sebaliknya ya. Tapi kalau akibat momen mestinya nanti bisa kita turunkan, kita bisa uraikan masing-masing ya. Jadi prinsipnya begini. Yang PCX dan PCY tidak ada masalah ya. PCX itu adalah PX besar dibagi dengan jumlah baut. Beres langsung. PCY adalah PY besarnya ya. Total gaya dalam arah sumbu Y dibagi dengan jumlah baut. Ya. Nah, PM tadi ya gesernya sudah dihitung ya di sini. FV-nya tadi tapi belum tuntas ya. Ini dimasukkan ke sana. Jadi FV sama dengan MD per A
sigma D kuadrat gitu ya. Ya, oke. Nah, ini kan tegangan geser ya akibat torsi. Jadi gaya gesernya PM-nya ya tegangan geser ini dikalikan luas mestinya ya. Jadi ini dikalikan luas A dikalikan MD dibagi dengan A lagi sigma D kuadrat sehingga A-nya bisa dihapus. PM-nya adalah MD per sigma D kuadrat. Gitu ya. Ya. Oke, nah sekarang kita perlu menghitung D itu, apa D itu? Ya. D itu adalah jarak dari sentroidnya baut ini ke masing-masing baut. Ya. Nah, jarak itu arahnya bisa macam-macam seperti ini ya. Ke kanan atas, ke kanan bawah, ke kiri bawah, seperti ini ya. Nah, itu masing-masing D-nya bisa kita uraikan ya. Saya perbesar gambarnya di sini. Ini udah nggak perlu ya. Jadi bentuk akhirnya masih di sini, MD per sigma D kuadrat. Kalau saya punya 6 buah, ini D. Jarak ini adalah D. Ya. Jarak dari titik pusat atau sentroid ke salah satu baut D. Maka D ini kalau kita uraikan, bisa kita uraikan jadi X dan Y. Ya. Jadi, dan karena ini segitiga ini gambarnya ya. Jadi D kuadrat itu mestinya X kuadrat tambah Y kuadrat untuk setiap baut ya. Kalau D-nya ke sana sama aja, X-nya sekian, Y-nya segitu. Kalau D-nya pas ke sini, ya X-nya ada, Y-nya 0 gitu ya. X-nya minus berapa begitu ya, tergantung jarak ini. Ini juga begitu ya. Jadi D itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, sehingga ini bisa diteruskan M D sigma X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu adalah PM-nya ya, gaya gesernya. Dan arahnya tegak lurus dengan ini ya, tegak lurus dengan D ini, PM-nya ke sana ya. Oke. Nah sekarang kita ingin menguraikan PM ini menjadi PMX dan PMY ya. Jadi ini bisa dihapus. Ini juga udah bisa dihapus lah. Mungkin masih bisa melanjutkan ini. Gimana caranya ya? Sebentar. Ininya saya gambar begini. Kalau ini tegak lurus, ini PMX. Ini PM, maaf. Kemudian ini akan saya uraikan menjadi PMX dan ini PMY ya. Karena ini tegak lurus, kita perlu mengalihkan apa nih? Saya mau nyari sudutnya sebenarnya nih. Ini yang miring, ini tegak lurus. Terus ini yang horizontal. Sudutnya yang mana nih? Saya ambil ini alfa gitu ya. Alfanya yang di atas sini. Alfa yang di atas ini sama dengan sudut sudut yang mana itu? Yang ini ya. Mestinya yang ini. Horizontal, vertikal, ini tegak lurus ya. Ini juga ini alfa gitu ya. Alfanya ada di situ. Jadi PMX itu adalah PM dikalikan kosinus alfa. Kosinus alfanya adalah, jadi saya tulis di sini. Ini udah nggak perlu dulu yang lain ya. Jadi PMX itu adalah dalam gambar ini ya, adalah PM cos alfa. Ya, PM cos alfa itu PMX. Nah,
Kalau lihat di sini cos alfa itu adalah ini, jarak ini Y dibagi dengan D ya. Sama dengan PM kali Y per D ya. Ya, Y per D. Jadi PM-nya sendiri ini. Nah, nanti PMY juga sama sebaliknya jadinya. Kalau PMY nanti sinus itu X per D ya. Jadi nanti PMY begitu sama dengan PM dikalikan X per D ya. Sehingga ini kalau kita masukkan PM-nya ke situ, kita akan dapatkan PMX sama dengan M kali D, M kali D itu PM-nya saja, kalikan Y per D, jadi yang sisa Y-nya ya. MY per sigma X kuadrat tambah Y kuadrat, sedangkan PMY itu adalah MX dibagi dengan sigma X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, begitu ya. Jadi PCX-nya ini, PMX-nya itu, PX-nya ini, PY-nya ini, nanti terakhir PY-nya, P-nya adalah akar PX kuadrat tambah PY kuadrat. Ya. Jadi gaya kita ubah menjadi PX, PY, dan M. Ya. Gaya yang bekerja itu diubah jadi PX, PY ini tinggal menguraikan. Yang M ini dikalikan eksentrisitasnya. Kemudian setelah PX dan PY pertama dibagi dengan N saja, dibagi dengan jumlah baut, kita akan dapatkan PCX dan PCY. Lalu momen dibaginya seperti ini, mendapatkan PMX masing-masing baut, PMY masing-masing baut, lalu PCX dengan PMX digabung di sini, jadi PX, PCY dan PMY digabung jadi PY, lalu total keduanya penjumlahan vektor jadi seperti ini. Nah, ini yang kita bandingkan dengan kapasitas masing-masing baut. Ya. Nah, ini formulanya sudah lengkap, jadi kita tinggal jalankan contohnya ya.